Halo guys, selamat datang di kelompok 6. Jadi di video ini kita mau jelasin tentang cost production. Sebelum itu, yuk kenalan sama anggota kita. Nah ini dia nih anggota kelompok kita. Ada Muhammad Fatih, Nadia Cayaningrum, dan Nadia Putri. What is cost? Menurut hukum penawaran, perusahaan bersedia memproduksi atau menjual suatu barang dalam jumlah yang lebih besar ketika harga barang tersebut tinggi. Nah, hal ini menyebabkan kurva penawaran akan miring ke atas. Nah, apa sih tujuan dari perusahaan itu sendiri? Perusahaan itu sendiri secara umum bertujuan untuk memaksimalkan, salah satunya memaksimalkan profit. Profit itu apa? Jadi sebelum kita mengenal apa itu profit, kita harus mendefinisikan kembali apa itu revenue dan cost. Jadi ada total revenue dan total cost. Total revenue itu adalah jumlah yang diterima perusahaan untuk penjualan outputnya. Sedangkan total cost itu adalah nilai dari input-input yang perusahaan gunakan dalam proses produksinya. Setelah itu, profit didapatkan dari total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, yang kedua yaitu fungsi produksi. Apa sih fungsi produksi itu? Jadi, fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan jumlah output barang tersebut. Buat FYI aja bagi yang belum tahu input dan output itu apa, jadi input adalah suatu sumber daya atau bahan yang akan digunakan dalam suatu proses produksi. Contohnya seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan lain-lain. Sedangkan output adalah hasil dari input yang sudah diproduksi, atau bisa kita bilang juga sebagai hasil produksi. Selanjutnya yaitu marginal product. Marginal product dari setiap input dalam proses produksi adalah peningkatan output yang timbul dari tambahan satu unit input tersebut atau tambahan produksi yang diakibatkan oleh penambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Nah, di sini sudah ada contoh tabel fungsi biaya produksi. Aku akan menjelaskan bagian marginal produknya. Di sini marginal produknya itu didapat dari perhitungan ketika tenaga kerjanya 1, maka kuantitas output atau hasil produksinya itu 50. Selanjutnya, ketika tenaga kerjanya nambah 1 lagi menjadi 2 tenaga kerja, maka hasil produksinya itu menjadi 90. Nah, disitulah kita bisa menghitung marginal produksinya dengan mengurangkan 90 dikurang 50 dan hasilnya adalah 40. Begitu juga dengan hasil marginal produk yang lain, yaitu pengurangan dari output setelahnya yang ketika tenaga kerja itu ditambah 1, lalu nanti dikurang dengan output sebelumnya. Lalu di sini ada kurva marginal product, sama seperti di tabel tadi, tapi dalam bentuk kurva. Jadi ketika tenaga kerjanya 1, maka outputnya 50, ketika tenaga kerjanya 2, maka outputnya 90. Jadi kurvanya akan naik terus sampai ke tenaga kerja yang kelima. Nah, nanti ada di saat dimana ketika tenaga kerjanya lebih dari 5, dia menurun kurvanya. Nanti bakal aku jelasin di slide selanjutnya. Nah, yang aku maksudkan tadi itu adalah diminishing marginal product. Produk marginal yang semakin berkurang adalah sifat di mana produk marginal suatu input itu menurun seiring dengan bertambahnya jumlah input. Jadi maksudnya itu ketika satu tenaga kerja kuantitas outputnya itu masih 50 dan sampai ke tenaga kerja yang kelima itu nanti kuantitasnya menjadi 190. Tetapi ketika suatu perusahaan menambah satu tenaga kerja lagi, kuantitas outputnya akan menurun. Kenapa? Karena semakin banyak tenaga kerja, maka kontribusi yang diberikan akan semakin sedikit. Mungkin saja di perusahaan tersebut memiliki jumlah peralatan atau tempat yang terbatas untuk menampung banyaknya tenaga kerja. Sehingga pertambahan tenaga kerja ini itu tidak akan menambah produksi total dan produksi rata-rata itu akan semakin lama semakin kecil jumlahnya. Selanjutnya ada total cost. Total cost adalah penjumlahan dari cost of factory ditambah dengan cost of workers. Di sini kita bisa lihat dari tabel yang sebelah kiri itu cost of factory-nya akan selalu 30 karena dia termasuk biaya tetap. Sedangkan cost of workers-nya itu dia akan selalu bertambah karena dia termasuk biaya variabel.
Kenapa dia semakin lama semakin tinggi biayanya? Karena tergantung dengan jumlah tenaga kerjanya. Semakin banyak tenaga kerjanya, semakin besar juga biaya untuk tenaga kerjanya. Lalu di sebelah kanan juga ada kurva total cost-nya. Jadi semakin besar kuantitas outputnya, maka semakin besar juga total cost yang dikeluarkan dan kurvanya akan semakin naik. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya dengan nilai tetap yang tidak berubah walau terjadi peningkatan ataupun penurunan pada jumlah barang serta jasa. Fixed cost adalah biaya yang tidak bervariasi, contohnya adalah gaji, sewa, pajak properti, serta biaya manfaat untuk manajemen dan non-personal penjualan. Sementara itu, variable cost adalah biaya yang bervariasi. Variable cost adalah biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Variable cost naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Ketika input yang diberikan naik, maka variable cost juga akan mengalami kenaikan. Contoh dari variable cost adalah komisi penjualan, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi, dan biaya utilitas. Selanjutnya itu ada total cost. Total cost adalah jumlah keseluruhan dari pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika output naik, maka total cost juga akan naik. Jika dirumuskan, maka akan seperti ini. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Lalu, ada average cost atau biaya rata-rata. Biaya ini dapat ditentukan dengan membagi biaya perusahaan dengan kuantitas output yang dihasilkannya. Average cost biasa digunakan untuk menetapkan harga setiap barangnya. Dengan menghitung biaya rata-rata produksi, perusahaan dapat menentukan harga barang lebih akurat dan bisa mengurangi potensi kerugian. Untuk memperoleh manfaatnya dengan maksimal, terdapat beberapa cara menghitung average cost yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu dengan menentukan biaya tetap produksi. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap yang dibebankan pada tiap produk atau produk per unit yang dihasilkan. Average fixed cost dapat dihitung dengan cara membagi fixed cost dengan quantity. Jika dirumuskan yaitu sebagai berikut. Average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi quantity. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang dibebankan pada tiap unit produk yang dihasilkan. Average variable cost dapat dihitung dengan cara membagi variable cost dengan quantity. Jika dirumuskan yaitu sebagai berikut. Average variable cost sama dengan variable cost dibagi dengan quantity. Lalu, yang ketiga dengan menentukan total biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Average total cost dapat dihitung dengan cara total cost dibagi quantity. Jika dirumuskan yaitu sebagai berikut. Average total cost sama dengan total cost dibagi quantity. Atau dengan cara menjumlahkan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Jika dirumuskan yaitu average total cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Next, ada marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya marginal cost diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Atau singkatnya, marginal cost digunakan untuk mengukur kenaikan dari biaya total akibat kita memproduksi satu unit tambahan. Marginal cost dapat dihitung dengan cara tambahan total cost dibagi tambahan produk atau quantity. Jika dirumuskan yaitu sebagai berikut. Marginal cost sama dengan change in total cost dibagi change in quantity. Lalu, ketika kita mencari penyelesaian untuk pertanyaan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output tambahan, maka marginal cost adalah jawabannya.
Berikut ini adalah contoh dari tabel yang menampilkan berbagai macam biaya produksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada tabel tersebut ditampilkan kuantiti dari apa yang kita produksi, total cost, fixed cost, variable cost, average cost, dan marginal cost. Di sini, total cost didapatkan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Contohnya, ketika fixed cost-nya 3 dan variable cost-nya 0, maka total cost-nya adalah 3. Untuk average cost pun dihitung sesuai dengan rumus yang telah dibahas tadi, yaitu total biaya produksi dibagi dengan quantity. Contoh average fixed cost. Ketika fixed cost-nya $3 dan kuantitinya 5, maka average-nya adalah 0,60. Jika diperhatikan, kuantiti yang tertera itu naik dan akibatnya adalah average fixed cost-nya akan turun. Sementara untuk average variable cost, ketika variable cost-nya itu 4,80 dan kuantitinya 6, maka rata-ratanya adalah 0,80. Ketika kuantitinya itu naik, maka average variable cost juga akan naik. Selanjutnya yaitu average total cost yang bisa didapatkan dari penjumlahan antara average fixed cost dan average variable cost atau total cost dibagi quantity. Contoh, jika average fixed cost 1,50 dan average variable cost 0,40, lalu kita jumlahkan dan hasilnya adalah 1,90. Cara kedua pun sama, dengan total cost 3,80 dan quantity 2, maka rata-ratanya adalah 1,90. Umumnya, average total cost juga akan naik ketika quantity bertambah. Yang terakhir yaitu marginal cost, didapatkan dari perubahan total cost dibagi perubahan quantity. Ketika quantity dari 1 ke 0, maka perubahan quantity-nya adalah 1. Dan perubahan total cost-nya adalah $0,30, yaitu dari $3,30 ke $3. Maka marginal cost-nya adalah $0,30. Atau marginal cost juga bisa didapatkan dari selisih variable cost. Nah, di sini kita dapat melihat kurva dari masing-masing biaya. Kurva average variable cost akan bergerak naik, sementara kurva average fixed cost akan bergerak turun. Kurva average total cost juga bergerak naik seiring meningkatnya output. Begitu pula dengan kurva marginal cost yang meningkat seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan diminishing marginal product. Kurva marginal cost akan meningkat seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan diminishing marginal product. Berikutnya, ada penjelasan mengenai kurva average total cost. Kurva average total cost berbentuk U. Pada tingkat output yang sangat rendah, average total cost tinggi karena biaya tetap tersebar di beberapa unit saja. Average total cost mulai meningkat karena biaya variabel rata-rata meningkat secara substansial. Bagian bawah kurva average total cost berbentuk U terjadi pada kuantitas yang meminimalkan biaya total rata-rata. Kuantitas ini kadang-kadang disebut skala efisien perusahaan. Kira-kira apa sih hubungan antara marginal cost dengan average total cost? Yuk kita bahas satu-satu. Bisa teman-teman lihat dari kurva tersebut menunjukkan ketika marginal cost lebih rendah dari average total cost, maka average total cost akan turun. Tetapi ketika marginal cost lebih besar dari average total cost, maka average total cost akan naik. Lalu, marginal cost dan average total cost akan bertemu di satu titik yang dinamakan efficient scale atau skala efisien. Nah, skala efisien itu apa sih? Skala efisien adalah kuantitas yang meminimalkan biaya total rata-rata. Oke, sekarang kita akan membahas tentang 3 sifat penting dari kurva biaya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu marginal cost pada akhirnya akan bergerak naik seiring dengan kuantitas output. Yang kedua, kurva average total cost berbentuk U. Dan yang ketiga, kurva marginal cost memotong kurva average total cost pada average total cost minimum. Cost in the short run and in the long run. Biaya dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang. Bagi banyak perusahaan, pembagian total biaya antara biaya tetap dan biaya variabel bergantung pada jangka waktu yang dipertimbangkan. Nah, itu ada 2 pada jangka waktu pendek dan jangka panjang. Untuk pada jangka waktu pendek, beberapa biaya akan menjadi bersifat tetap, dan pada jangka waktu panjang, biaya tetap bisa menjadi biaya variabel.
Banyak biaya yang bersifat tetap dalam jangka waktu pendek, namun bersifat variabel dalam jangka panjang. Perusahaan yang menggunakan kurva biaya jangka pendek berbeda dengan perusahaan yang menggunakan kurva biaya jangka panjang. Kemudian ini ada contoh dari kurvanya. Untuk kurva yang biaya jangka pendek itu menggunakan garis biru, sedangkan untuk yang kurva biaya jangka panjang itu yang menggunakan garis merah. Kemudian ada economies and diseconomies of scale. Yang pertama itu ada economies of scale, mengacu pada property di mana pada waktu jangka panjang average cost akan turun seiring dengan meningkatnya kuantitas output. Yang kedua ada diseconomies of scale, mengacu pada property di mana pada waktu jangka panjang average cost akan meningkat seiring dengan meningkatnya kuantitas output. Kemudian yang ketiga ada constant returns to scale, mengacu pada property di mana pada waktu jangka panjang average cost akan tetap sama seiring dengan meningkatnya kuantitas output. Jadi di sini tuh economies of scale itu akan turun, diseconomies itu akan naik, dan constant returns itu tetap sama. Nah, kemudian di sini ada kurva yang sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita akan lebih memperhatikan kurva dalam waktu jangka panjang, yaitu yang garis merah. Jadi di situ di saat average cost-nya itu turun, di situ disebut economies of scale. Di saat average cost-nya itu tetap sama, tidak berubah, itu disebut dengan constant returns to scale. Kemudian di saat average cost-nya itu naik, itu disebut dengan diseconomies of scale. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.